Salam, selamat pagi anak-anak, terlebih anak-anak kelas 1 ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran agama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran agama, Pak Guru mengajak kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh tidur di malam hari dengan tenang, sehat. Kami bangun di pagi hari dengan kekuatan yang luar biasa. Dan sekarang kami akan belajar agama. Tuhan berkati kami dan anak-anak supaya dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Mari berkati anak-anak, juga orang tua mereka. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Pak Guru, kita masuk dalam pembelajaran yang kedua. Nah, pembelajaran yang pertama itu Pak Guru sudah jelaskan, judulnya itu Aku Ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak sudah tahu waktu itu Pak Guru sudah jelaskan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, ya, manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, benar sekali. Manusia dilengkapi dengan sifat-sifat Allah, yaitu kasih, kesucian, akal budi. Nah, kemudian Pak Guru sudah jelaskan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah adalah Adam. Kemudian manusia yang kedua yaitu Hawa, ya. Adam adalah diciptakan dari tanah dan debu, ya. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Aku bersyukur atas tubuhku. Nah, siapa yang menciptakan? Kemarin Pak Guru sudah jelaskan. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan, ya. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan sangat unik. Artinya unik apa? Manusia diciptakan dengan ciri khas yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama, ya. Semua manusia punya perbedaan ciri khas sendiri. Tubuh yang dimiliki manusia juga fungsinya berbeda-beda, ya. Manusia diciptakan berbeda-beda, unik. Ada yang rambutnya lurus, ya. Ada yang rambutnya keriting. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya gelap, ya. Ada yang tinggi, ada yang diciptakan pendek. Tapi semua itu unik. Jangan kita melihat perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita saling menghina. Tapi kita harus saling menerima bahwa apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita unik dan baik yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Oke anak-anak, tidak boleh saling menghina. Ya, rambutmu keriting, tidak boleh. Karena siapa yang menciptakan? Tuhan. Terus matamu kok besar? Atau matamu sipit, tidak boleh karena Tuhan yang menciptakan. Nah, selain kita diciptakan tidak sama atau berbeda, ya, anggota tubuh kita juga fungsinya berbeda-beda. Nah, ya, tetapi semua butuh kerjasama. Ya, kita punya anggota tubuh yang ada dalam diri kita, ya. Nah, kita harus bersyukur dengan tubuh pemberian Tuhan. Contohnya apa? Kepala, ya. Ada rambutnya, ya. Kemudian ada mata. Fungsinya mata untuk apa? Untuk melihat. Fungsinya tangan untuk apa? Untuk memegang, ya. Ya, untuk menulis. Nah, fungsinya telinga untuk apa? Mendengar. Fungsinya kaki untuk berjalan. Jadi masing-masing punya fungsi. Nah, karena itu kita harus bersyukur dengan tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, cara untuk bersyukurnya bagaimana? Kita bersyukur untuk tubuh pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu caranya apa? Cara bersyukurnya apa?
Yang pertama, merawat dan menjaga anggota tubuh dengan baik. Ya, Tuhan sudah berikan kita anggota tubuh yang baik, kita harus menjaga, harus merawat dengan baik dan benar. Misalnya apa? Rajin membersihkan badan. Caranya apa? Mandi, menjaga kesehatan tubuh, mandi dengan tidak melakukan apa yang membahayakan atau melukai tubuh kita, ya. Kemudian menggunakan semua anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Tangan untuk apa? Kalau untuk kemuliaan Tuhan, menolong sesama. Kaki untuk berjalan kemana? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kaki jalan kemana? Untuk memuliakan Tuhan. Ke sekolah minggu, ke gereja, ke sekolah. Nah, telinga untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai telinga untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Mulut kalau kita pakai untuk memuliakan Tuhan, caranya apa? Gimana? Berbicara, menyanyi, berdoa kepada Tuhan. Nah, dalam kitab Amsal 20 ayat 12 menuliskan, Raja Salomo menuliskan bahwa telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat atau diciptakan oleh Tuhan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Nah, telinga berguna untuk menguji, ya, dan membedakan kata-kata yang baik, kata-kata yang jahat. Dengar yang baik disimpan, yang jahat tidak boleh disimpan dan ditiru, ya. Telinga berguna untuk menguji, mendengar, menguji mana yang kita dengar yang baik. Kalau dengar yang baik, dengar terus firman Tuhan. Tapi orang ngomong kotor-kotor, tidak boleh, pergi, begitu. Kita harus pergi, tidak boleh dengar kata-kata kotor. Ya, setelah mendengar harus diikuti dengan apa? Kesediaan mentaati apa yang kita dengar. Kalau kita sudah dengar nasihat orang tua, kita harus apa? Mentaati nasihat orang tua. Kalau kita mendengar penjelasan Pak Guru, harus apa? Mengerti dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Guru. Nah, tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas disebut apa? Kepala. Nah, ini kepala dari sini sampai di sini, itu bagian atas. Kemudian bagian tengah disebut tubuh, dari pundak sampai ke perut. Dan bagian yang ketiga adalah bagian bawah, yaitu kaki sampai ke jari kaki. Nah, ada anggota tubuh yang disebut sebagai panca indera. Ya, panca indera artinya 5. Ya, panca artinya 5. Ya. Nah, anggota tubuh yang disebut panca indera adalah mata. Pak Guru buka kacamata dulu. Mata untuk melihat. Hidung untuk apa? Membau. Kan kita bisa membau, mencium, mengetahui bau-bau apa kan dari hidung. Ini baunya sedap apa enggak masakan ibu, kan begitu. Wah, itu bau apa itu? Bau ketek. Gitu kan. Apa fungsinya? Hidung membau. Kemudian telinga untuk mendengar. Lidah untuk apa? Mengecap. Kulit untuk apa? Merasa atau meraba, ya. Nah, itu yang disebut dengan panca indera, ya. 5 panca indera: mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Mata juga disebut sebagai pelita hati. Artinya apa? Mata menerangi seluruh anggota tubuh kita. Nah, karena apa? Mata dapat melihat segala hal yang baik dan hal yang buruk. Kita juga memakai mata dengan baik. Berarti mata harus digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak menggunakan mata dengan baik, maka gelaplah hidup kita.
Kalau kita pakai mata kita hanya untuk lihat dosa-dosa, lihat yang jorok-jorok, nonton yang jorok-jorok, nah maka gelaplah hidup kita. Karena apa? Kita hidup dalam dosa. Tapi mata kita pakai untuk melihat yang baik, maka mata itu menjadi pelita bagi hidup kita, bisa melihat, mengarahkan kita ke arah yang baik. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dengan telinga kita juga dapat mendengar hal yang baik, tetapi dengan telinga yang sama kita juga mendengar hal yang buruk. Nah, karena itu mari kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Semua anggota tubuh dapat kita gunakan untuk hal baik maupun hal yang buruk. Ya, kalau telinga ada teman bilang, yuk kita mencuri, kita ikut, kita menggunakan telinga kita untuk mendengar hal yang buruk dan melakukan hal yang buruk. Tapi kalau telinga kita dengar, yuk kita ke sekolah minggu, kita menyanyi, memuji Tuhan, kita ikut ke sana, berarti kita menggunakan telinga kita untuk mendengar yang baik dan melaksanakan yang baik, ya. Tuhan menghendaki supaya kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Ya anak-anak, jadi mari kalau kita mau jadi anak Tuhan, gunakan mata kita untuk hal yang baik, gunakan telinga kita untuk hal yang baik, anggota tubuh kita semua kita gunakan untuk hal yang baik. Nah, manusia dikaruniakan akal budi atau kepintaran atau otak supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, sebagai apa? Persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maksudnya apa, anak-anak? Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus minta kepada kita supaya kita mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita sebagai persembahan untuk Tuhan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Gunakan mata kita untuk melihat yang baik, pakai telinga kita untuk mendengar yang baik, pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, pakai tangan kita untuk menolong sesama kita, pakai kaki kita untuk berjalan ke gereja dan memuliakan Tuhan. Ya, jadi kita gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, semua punya anggota tubuh yang lengkap? Lengkap semua? Ya, puji Tuhan, bersyukur kita dikasih Tuhan anggota tubuh kita yang lengkap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan berikan kita anggota tubuh yang lengkap. Jangan pernah bilang, Mama, kok saya keriting, saya kok hitam. Tidak boleh. Kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan. Kalau orang bilang apa? Yang hitam itu manis. Kalau yang kulitnya sawo matang juga manis. Karena apa? Semua sama-sama ciptaan Tuhan. Oke, itu penjelasan Pak Guru ya, bahwa kita harus memuliakan Tuhan, bersyukur untuk tubuh kita. Caranya apa? Merawat, mandi. Satu hari mandi berapa kali? Sekali? Aduh, bau. Ya, jadi harus sehari mandi 2 kali. Gosok gigi sehari berapa kali? 2 kali. Harus potong kuku, kaki, kuku tangan dipotong, sampo rambut, ya, gosok gigi, mandi yang bersih. Nah, itu cara kita bersyukur untuk tubuh yang Tuhan gunakan. Nah, kalau kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita tubuh kita yang baik, maka cara bersyukurnya adalah apa? Merawat seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Gosok gigi supaya tidak bau mulutnya. Ya, sehari gosok gigi 2 kali. Ya, penting itu supaya tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itu demikian penjelasan Pak Guru. Kita diminta untuk bersyukur untuk seluruh anggota tubuh kita yang Tuhan berikan. Baik itu kita rawat dengan baik supaya Tuhan senang lihat tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, kita rawat dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan soal
di halaman 16 ya. Kemudian Pak Guru minta anak-anak juga supaya menghafal Amsal 20 ayat 12. Anak-anak dengar itu. Kemudian anak-anak menyanyi lagu kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki diperagakan ya, divideokan, kirim ke Pak Guru ya. Kemudian anak-anak selanjutnya mengerjakan halaman 17 dan halaman 18 ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Pak Guru untuk materi pembelajaran 2 tentang bersyukur untuk tubuh pemberian Tuhan. Oke, selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, pakai masker kalau keluar rumah. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak, juga memberkati orang tua di rumah. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan usaha dari orang tua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.